Halo Dewadi, welcome to CSI Zone. Nah, hari ini kita bakal bahas in-ear monitor top of the line dari Vio. Well, Vio udah masuk CSI Zone cukup lama dan kita seneng banget karena Vio ini terus mengupdate produknya dan hari ini kita berkesempatan untuk mengupas produk Vio FA7S. Ini adalah in-ear monitor dengan harga 5 jutaan. Kalian bisa cek kupas produk Vio FA7S. Langsung aja kita check this out. Sebelum kita bahas lebih lanjut FA7S, kita mau ngasih info nih. Kalian mau dapat produk ini nih? Tanggal 24 hingga 5 Februari 2022 kita ngadain campaign CSI Zone bagi-bagi angpau. Di situ kalian bisa dapetin diskon, kupon belanja promo juga, dan yang pasti lucky draw produk-produk tadi itu. Caranya gampang, kalian bisa cek link deskripsi di video ini. Nah, jangan sampai ketinggalan ya, karena ini periodenya terbatas banget. Sayang kalau dilewatin. Nah, lanjut kita bahas produk FA7S. Seperti yang kita tahu, kalau Vio itu punya banyak seri IM ya, tapi sebenarnya bisa dibedain jadi 3 kategori doang. Yang pertama itu seri FD, di mana FD itu adalah IM dengan dynamic driver, single dynamic driver biasanya. Yang kedua itu adalah seri FH, di mana FH itu adalah seri hybrid, yaitu IM dengan konfigurasi biasanya kombinasi dynamic driver dan juga balance armature. Dan yang terakhir adalah seri FA, yaitu seri di mana IM Vio itu menggunakan semuanya driver balance armature. Kita bakal bahas seri FA nih, yaitu FA7S. Ini adalah IM top of the line Vio terbaru yang hadir di CSI Zone. Harganya Rp5.085.000 dan ini salah satu IM yang saya suka karena itu suaranya nggak kerasa balance armature gitu ya. Jadi tonalnya tuh bener-bener natural banget dan juga suaranya tuh bener-bener cocok dengan preferensi sih. Daripada kelamaan, kita bakal langsung bahas mulai dari unboxing dulu. Nah, ini dia IM FH7S 6 Balance Armature in-ear monitor dari Vio. Kalau dilihat dari tampilan boxnya, in-ear monitor ini beneran premium dengan berbagai, ya katakanlah desain-desain yang menjelaskan tentang ini adalah IM dengan balance armature dan beberapa informasi menarik di bagian samping seperti pertama dia menggunakan replacement plug atau yang sering kita sebut modular plug berkonfigurasi 2,5 mm, 3,5 mm single ended dan 4,4 mm. Koneksi yang digunakan dalam IM ini atau untuk koneksi kabelnya dia menggunakan pin MMCX. Dan langsung aja kita buka in-ear monitor ini. Nah, ini dia kelengkapan dari Vio FH7S. Teman-teman bisa lihat di depan saya ini ada banyak banget kelengkapan seperti standar Vio yang pastinya kelengkapannya itu kece badai. Mulai dari ear tips nih. Ear tipsnya tuh ada banyak ukuran dan juga banyak jenis. Yang pertama ini aja bass ear tip, ada vocal ear tip, ada balance ear tip, ada B-flange, ada memory foam. Lengkap banget ya. Nah, ini nih di depan kita selain ada ear tip, ada juga kelengkapan yang kecil-kecil nih seperti sapu untuk bersihin IM dan juga ini yang menarik ya, modular jack. Modular jacknya itu modelnya tuh gimana sih cara pakainya? Ya ini kayaknya belum pernah ada yang bikin video gimana cara makanya ya. Jadi IM Vio ini dia menggunakan modular jack
di sini tuh dikunci drat gini ya. Kalau ini dratnya dilepas, diputar ulirnya sampai, nah ini kan tuh kelihatan tuh ujungnya, cabut aja udah. Nah seperti ini guys, kalian bakal dapat kelengkapan seperti 3 modular jack seperti ini. 2 jack ini adalah 2 jack balance, yaitu balance 2,5 dan ini balance 4,4. Ini adalah jack single ended 3,5 yang terpasang di Vio FH7S. Kalian bisa gonta-ganti jack ini sesuai dengan setup yang kalian pakai. Bahannya gold plated dan saya rasa ini adalah kabel yang sama dipakai di FD3 Pro ya. Kabelnya itu seperti ini, 8 ring. Juga modular. Cakep. Vio selalu ngasih case yang menurut saya tuh kesannya premium banget seperti Pelican case. Dan case ini biasanya tuh di dalamnya ngasih kelengkapan. Nah ini banyak teman-teman yang kadang tuh bingung nih, ini barang apa ya? Nah, fungsi dari barang ini sebenarnya itu seperti MMCX Assist. Jadi ketika teman-teman masang Vio gini nih, nah kita keluarin dulu aja buat ngasih demonstrasi ya. Kalau teman-teman tuh kadang bingung, ini fungsinya apa gitu ya. Ini seperti MMCX Assist. Jadi tips buat teman-teman yang pengen ngelepas in-ear monitor. MMCX ini bisa ditaruh di tengah-tengah gini. Ini buat apa namanya? Buat congkelan gitu ya. Antara koneksi MMCX ya udah tinggal dipotak gitu. Biasanya langsung. Easy peasy. Gini, IM yang bagus. Dia pasti bakal mudah banget dilepas. Itu adalah fungsi dari benda ini. Kita lihat looknya dari in-ear monitor Vio FH7S. Cakep ya? Ini bahannya adalah premium stainless steel 316L ya. Jadi beneran finishingnya tuh dari sini kelihatan, kalian bisa lihat smooth banget. Dengan ini kayaknya ada coating lagi ya. Ada coating warna apa nih? Sorry, agak gelap. Ini warna chrome. Jadi bisa buat ngaca sih pastinya. Berbeda dengan beberapa in-ear monitor Vio lain yang biasanya itu modular di bagian sini, terutama Vio FD5. FA7S ini nggak modular dan artinya dia nggak bisa digonta-ganti filter bagian depannya sini. So overall ini adalah look IM-nya. Lanjut ke aksesoris lain. Case tadi udah kita bahas. Case-nya berbeda dengan FD5 ya. Seingat saya tuh FD5 itu case-nya pakai bahan synthetic leather kayaknya ya. Kalau ini lebih bahannya itu plastik dan build-nya juga cakep, kokoh. I'm not sure this is waterproof apa enggak, tapi ya let's say ini shockproof gitu aja ya. Bisa buat naruh IM, naruh sapu, naruh modular jack juga bisa dimasukin. Semuanya bisa masuk ke sini. Oke, udah unboxing, kita langsung aja bahas yuk build quality dari Vio FA7S ini. Nah, di tangan saya sudah ada Vio FA7S. Dan seperti biasa, feel yang saya dapetin dari build quality Vio itu emang solid abis. Selama ini saya udah megang berbagai line up Vio, mulai dari FH1S, FD5, bahkan FD3 Pro. Hampir semua line up Vio itu menghadirkan build quality yang top notch. Pertama itu mulai dari housingnya, di mana FH7S ini memanfaatkan bahan stainless steel 316L yang diproses dengan CNC mesin. Nah ini benar-benar menghadirkan feel yang premium dan seperti tampilannya itu industrial banget. Masalah konektor IM ini memang menggunakan konfigurasi bawaan Vio yang udah terkenal, yaitu menggunakan pin MMCX. Dan MMCX IM Vio ini tergolong high end ya, atau punya build quality yang bagus. Itu yang saya apresiasi, sehingga koneksinya ketika dipasang ke IM pun gampang dapat klik. Nah itu wajib kalian cek ketika memasang pin MMCX, pastikan memasangnya hingga bunyi klik. Kabel yang dipakai pun sangat premium, yaitu kabel monocrystalline dan punya konfigurasi jack connector yang lengkap. Jadi
Jack konektor yang digunakan di Vio FA7S ini adalah jack konektor modular. Artinya teman-teman bisa mengganti jack konektor ini di dalam paket penjualan disertakan yang pertama itu adalah jack single ended 3,5 mm, jack balance 4,4 mm, dan juga jack balance 2,5 mm. Sehingga teman-teman bisa leluasa mengganti jack ini dengan sistem modular ke berbagai setup yang kalian miliki. Itu poin plus yang membuat saya suka dengan Vio. Nah, sekarang kita mau ngomongin fittingnya. Gimana? Enak apa enggak ya? Dengan housing yang desainnya itu mirip drum seperti ini, FA7S itu memiliki feel atau fitting yang sama dengan FD5, FD3 Pro, FD3. Jadi kalau teman-teman cocok dengan IM-IM yang saya sebutkan tadi, pasti feel-nya itu nggak beda jauh dalam hal fitting. Bisa dipastikan fittingnya nyaman di telinga, nggak mengganggu telinga karena bentuk housing drumnya itu punya finishing yang solid dan juga bagus banget sehingga minim lekukan dan juga enak dipakai dalam waktu lama. Nozzle-nya pun kalau dilihat ini cukup panjang dan punya desain yang sedikit agak besar, jadi bakal menutup lubang telinga secara sempurna sih menurut saya. Karena saya sendiri gampang dapat fitting dari IM ini. Udah kita bahas fittingnya, mending kita cobain dulu bagaimana impresi suara dari FA7S. FA7S ini mungkin sedikit berbeda dari beberapa IM Vio yang pernah saya coba. Katakanlah FD5. FD5 menggunakan konfigurasi dynamic driver dan itu sebelumnya adalah IM top of the line dari Vio yang kita jual. Feel saat menggunakan FA7S ini dalam hal impresi suara ya. Untuk low-nya tergolong cukup terkontrol walaupun dia punya hint yang sedikit warm tapi nggak sampai menutup frekuensi lain. Mid-nya punya clarity yang menurut saya cukup terjaga, cukup bagus. Di mana kesan natural suara itu masih bisa direproduksi dengan sangat baik. Jadi tidak ada kesan terlalu berat di frekuensi lower mid ataupun upper mid. Clarity-nya saya akuin Vio FA7S ini cukup bagus dan juga dari transparansi suara cukup oke. Detail di frekuensi tinggi nggak terlalu menusuk dan juga punya ekstensi yang bagus. Ini karena IM FA7S ini menggunakan konfigurasi 6 balance air matcher dan juga 3 crossover. Artinya 3 frekuensi itu katakanlah di handle masing-masing 2 driver dan dipisah dengan sempurna dengan sistem crossover yang menurut saya cukup baik. Sehingga untuk feel yang didapatkan antara tonal balance dan juga teknikalitas seperti clarity dan sparasi serta imagingnya itu berimbang di 3 aspek ini. Itu yang buat saya ngerasa emang FA7S ini patut dipertimbangkan teman-teman yang nyari teknikalitas dari IM Vio. Perbandingan terdekat Vio FA7S ini mungkin dari harga ya, FD5, dimana FD5 itu sebelumnya adalah IM yang merupakan top of the line dari Vio dan saya mendapatkan feel yang cukup unik ketika saya mencoba dari FD5 ke FA7S, di mana FD5 itu terkesan lebih energik, terkesan lebih detail, sedangkan FA7S ini terkesan lebih soft dan juga lebih santai, punya detail yang oke dan juga punya presentasi suara yang enak didengerin dalam waktu lama. Jadi kalian tim mana nih? Suka suara yang energik, kalian bisa pilih FD5. Kalau suka suara yang lebih soft dan santai, kalian bisa lirik FA7S. Nah, kita sampai pada kesimpulan dari video kali ini. Dari yang saya coba, FA7S ini punya beberapa hal yang perlu dipertimbangkan atau bisa jadi poin plus ketika Anda atau teman-teman semuanya ini pengen in-ear monitor top of the line. Yang pertama itu tentu konfigurasi driver yang punya 6 driver dan 3 crossover. Hal ini membuat pembagian suara, tonal balance yang bagus, dan juga punya koherensi yang cukup oke. Ini yang buat saya suka dengan FA7S.
Yang kedua tentu masalah kesan premium ya. IM ini menghadirkan kesan premium yang menurut saya itu luar biasa. Karena dari feel, dari look, bahkan dari kelengkapan ketika saya mengunboxing tadi, itu kerasa banget bahwa IM ini adalah IM mahal. Dan yang ketiga masalah harga. Dengan harga 5 jutaan, FA7S ini bisa banget bersaing dengan berbagai in-ear monitor top of the line di rentang harga tersebut. Thank you banget udah nyimak video ini. Seperti biasa, kalau teman-teman suka dengan video ini, kalian bisa like dan juga share video ini agar teman-teman semuanya tahu kita punya in-ear terbaru dari Vio. Thank you banget udah nonton video ini. Tetap dukung CSI Zone dengan cara subscribe, aktifkan notifikasi lonceng agar kalian semua itu tahu kalau kita punya video-video keren untuk produk-produk terbaru yang ada di CSI Zone. See you next time. Goodbye.